Bapak, di sini saya sedang mengikuti proses pendidikan profesi guru tahun 2023 di LPTK Universitas Bengkulu. Jadi hari ini kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai Bapak selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 5 Tanjung Sari Kumo untuk sebagai referensi kami atas identifikasi masalah yang telah kami temukan. Baik Bapak, untuk mempersingkat waktu, saya akan menanyakan pendapat Bapak mengenai identifikasi masalah yang telah saya dapatkan. Yang pertama itu rendahnya motivasi belajar siswa pada pembelajaran tema 9, subtema 1 muatan IPA dan bahasa Indonesia. Menurut Bapak, faktor apa sajakah yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa? Menurut pendapat kami itu Pak Toto, itu yang pertama yang kurang mendukung itu adalah keadaan kelas yang tidak mendukung, ditambah lagi prasarana yang kurang juga mendukung. Di sana banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam pembelajarannya karena fasilitasnya yang tidak mendukung, terutama pada ini lantainya yang kurang banyak yang retak-retak, papan tulisnya yang tidak bagus, kemudian ada juga prasarana buku-bukunya yang kurang terjaga sehingga fasilitasnya yang kurang tersebut tidak mendorong siswa untuk inovatif dan kreatif. Kemudian yang kedua, menurut pendapat kami, guru ini kurang suka bercanda dalam penyampaian materinya. Ini menyebabkan motivasi siswanya kurang karena gurunya hanya vakum pada salah satu pelajarannya. Kemudian yang ketiga, gurunya jarang menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan sehingga motivasi daripada anak-anaknya juga kurang daripada minat untuk belajarnya. Nah, itu saja menurut pendapat kami Pak yang bisa kami sampaikan. Untuk bahan selanjutnya kami siap terima juga. Untuk identifikasi masalah yang kedua itu rendahnya minat baca siswa. Menurut Bapak, apa saja yang menjadi penyebab rendahnya minat baca siswa? Menurut pendapat kami, rendahnya minat baca siswa yang pertama pada zaman teknologi yang canggih zaman sekarang adalah kemajuan teknologi di bidang katakanlah handphone, karena anak-anak banyak terpaku kepada handphone sehingga dalam membaca anak-anak mengalami kesulitan karena dia tidak sanggup untuk mengerjakannya karena terlalu banyak main HP Pak. Yang terutama dalam mengerjakan PR sehingga lalai dalam mengerjakan PR, lebih condong kepada HP, lebih enak memainkan HP daripada belajar secara langsung di rumah. Yang kedua, tidak dibiasakan membaca sejak dini Pak. Jadi sejak dini aturannya anak-anak tersebut sudah dipelajari dalam usia yang dini tadi, dibimbing juga sama orang tuanya. Sedangkan ini orang tuanya juga untuk membangkitkan anaknya belajar di rumah juga kurang, sehingga pada waktu belajar dininya tidak dilaksanakan. Itu saja menurut kami Pak yang kedua. Untuk identifikasi masalah yang ketiga Pak, itu masalah kemampuan numerasi siswa. Menurut Bapak, apa penyebab kemampuan numerasi siswa itu rendah? Menurut pendapat kami, yang pertama media pembelajaran yang digunakan oleh seorang guru itu belum tepat Pak. Dalam menggunakan media itu harus tepat pada pembelajarannya karena media ini adalah mendorong minat siswa dalam belajar, kemudian dia suka dengan media-media tersebut sehingga pelajaran yang dipelajari tersebut akan memudahkan anak tersebut dalam mengerjakan pelajaran tersebut Pak. Yang kedua, siswanya jarang belajar di rumah. Condongnya pada siswa ini belajar di rumah ini mendapatkan tekanan-tekanan dari orang tuanya sehingga membuat dia malas dalam belajar di rumah. Katakanlah gurunya juga kurang memfasilitasinya untuk belajar di rumah, kurang menekankan gurunya juga dalam belajar di rumah sehingga anak tersebut malas belajar. Itu saja Pak. Terima kasih. Identifikasi masalah selanjutnya, siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Kira-kira faktor apa saja Pak yang mempengaruhi siswa sulit memahami pembelajaran? Sulitnya memahami pembelajaran di rumah ini menurut pendapat kami Pak,
karena murid yang ditugaskan oleh gurunya dalam mengerjakan PR di rumah, pelajaran hanya seberapa bagian saja yang dikerjakan, sebagiannya pelajaran yang tidak suka disenanginya akan ditinggalkan oleh murid tersebut, karena di rumah baginya lebih enak menonton TV atau katakanlah pada main-main di rumah. Nah, ini kebanyakan anak-anak malas yang belajar di rumah, juga sarana prasarana di rumahnya mungkin kurang menunjang untuk dia belajar di rumah. Yang kedua, motivasi belajar siswanya masih sangat lemah. Jadi dalam motivasi pelajaran tersebut, anak-anak ini masih sangat rendah karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi anak tersebut sehingga dia sangat lemah dalam belajarnya. Kemudian gurunya juga jarang menggunakan media dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi dalam pelaksanaan pembelajaran seharusnya gurunya menerapkan media-media pembelajaran. Karena untuk memudahkan anak-anak dalam menyerap pembelajaran tersebut, kalau gurunya menggunakan media, maka itu akan mempermudah dalam pelajaran yang diserap oleh anak tersebut. Nah, ini saja Pak, kira-kira menurut pendapat kami tema yang disampaikan oleh Bapak Toto. Sekian, dan kami juga mengucapkan terima kasih Pak. Terima kasih Bapak atas waktu dan bantuannya. Semoga ini dapat menjadi referensi untuk kami untuk melakukan tindak lanjut atas pembelajaran yang telah kami laksanakan. Mungkin hanya itu Bapak, saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.